channel kita bersama Yutia, teman bermain Santo Alfonsus Nanda. Di sini ada Bunda Tina dan Bunda Ana akan menemani kalian hari ini ya. Nah, Bun, hari ini kita sudah masuk ke Minggu Prapaskah kelima. Hari ini Bunda, selain Bunda Tina dan Bunda Ana, anak-anak juga akan ditemani oleh para pendamping yang lain dan juga kurator dari Wisma Sang Penebus loh. Iya kan Bunda? Iya betul. Tadi saya sudah bilang ya, hari ini kita masuk ke Minggu Prapaskah kelima. Temanya apa, Bun? Temanya adalah berkorban. Betapa indahnya berkorban untuk sesama. Iya nggak Bunda? Ah, betul sekali. Betapa indahnya kita berkorban untuk sesama. Nah, Bunda, untuk mulai kita hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Judulnya apa, Bun? Judulnya Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama dengan Kakak Susan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu, sehingga pagi ini kami para pendamping Piut dan Tia boleh menyapa anak-anak kami. Ya Tuhan, berkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, bernyanyi, dan mengerjakan kreativitas. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Banyak orang yang berdiri di situ dan mendengarkannya, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, kalian tahu apa yang disabdakan Tuhan tadi? Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, mau disalib untuk kita. Seharusnya kita yang disalib karena kitalah yang bersalah. Berkorban adalah mau melakukan tindakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Sekarang bisa tidak ya anak-anak melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita? Yuk kita ikuti bersama cerita berikut ini. Hai anak-anak, sekarang waktunya kita untuk menyimak sebuah cerita. Cerita tentang pengorbanan. Cerita diambil dari buku Kurikulum Anak 2021. Dan cerita digambarkan oleh teman kita, Keano. Kita simak ya ceritanya. Nala dan sepak bola. Ada seorang anak bernama Nala. Dia termasuk anak yang pandai. Dan Nala tentunya anak yang baik. Hari ini ibu guru ingin meminta pertolongan Nala. Nala, jam istirahat nanti tolong bantu ibu ya. Oke bu, bantuan apa? Tolong nanti temani Gita dan bantu Gita untuk belajar menulis ya. Iya bu. Singkat cerita, bel istirahat berbunyi. Tet! Wah, hore, istirahat. Anak-anak kemudian mengemasi alat tulis dan berlarian keluar kelas untuk bermain tentunya. Dan sebagian dari mereka membeli makanan di kantin. Randy, salah satu teman Nala, berteriak di pintu kelas. Woi, Nala, ayo main bola. Sebentar Ren, aku masih temani Gita dulu, ya? Oke, nanti nyusul ya kalau udah selesai. Siap. Nala melanjutkan menemani dan membantu Gita belajar menulis. Tak terasa, waktu istirahat hampir selesai. Hanya tinggal 5 menit saja. Tapi Nala masih bersabar untuk menemani Gita. Meski sebenarnya ia juga ingin bermain bola, menyusul Randy dan teman yang lain. Wah,
sudah selesai, Nala. Wah, bagus. Kalau begitu, aku keluar ya, Gita. Iya, Nala. Makasih banyak ya sudah menemaniku. Akhirnya, Nala menyusul Randy dan teman-teman yang lain bermain bola. Hai, teman-teman. Woi, kok lama sih, Nal? Iya nih, barusan selesai. Kamu kok mau sih bantuin Gita? Kan kamu istirahatnya jadi sebentar. Gak apa, Ren. Kasihan Gita, nanti ketinggalan terus. Ya udah deh, yuk main bola yuk. Ayo. Kemudian mereka bermain bola dengan seru sampai bel masuk atau jam istirahat selesai berbunyi. Tet! Nala dan teman-teman kemudian bergegas masuk kembali ke kelas untuk memulai pelajaran kembali. Demikian ceritanya anak-anak. Apakah kalian sudah melakukan suatu pengorbanan seperti yang Nala lakukan? Ira. Kita mau belajar membuat salib. Bunda pegang yang salib kecil, Bunda Ira pegang yang salib besar. Kali ini kita belajar membuat salib kecil dulu ya. Oke? Ya, Bunda Ira bantu Bunda Tina ya. Kita siapkan 2 buah stik es krim. Bunda Ira sudah pegang 2 buah stik es krim. Kita taruh dulu stik yang satu. Nah, yang dipegang Bunda Ira kita potong dengan menggunakan gunting ya. Silakan Bunda, potong di bagian ujung kiri. Lalu ujung kanan juga kita potong seukuran yang sama dengan ujung kiri. Sudah dipotong. Kita siapkan juga lem serbaguna untuk menempelkan stik es krim tadi. Silakan Bunda, ditempelkan di bagian tengah stik es krim yang sudah dipotong ujung kanan dan kiri tadi. Sudah diberikan lem, kita tempelkan supaya membentuk salib. Ya, kita tekan sebentar, kita tunggu sampai kering, lalu kita siapkan manik-manik atau kancing atau apapun yang ada di rumah kalian. Kali ini Bunda menyiapkan manik-manik kecil ya. Kita siapkan untuk ditempelkan di salib yang sudah kita buat tadi. Silakan Bunda ditempelkan di bagian tengah boleh,
di bagian pinggir boleh, di bagian samping, atas dan bawah juga boleh, sesuka kalian. Nih Bunda Ira akan menempelkan di bagian tengah dulu. Coba Bunda. Siap. Kita tempelkan. Bagian kiri sekarang kita tempelkan juga. Oke. Terakhir kita tempelkan bagian kanan. Nah, yang terakhir untuk bisa digantung di tas, gantung dimanapun kalian mau, kita butuhkan tali seperti ini. Bunda punyanya tali emas ya. Kalau di rumah punya tali rafia atau tali apapun boleh digunakan. Kita potong seukuran jari telunjuk Bunda kalau di sini. Kalau di rumah boleh seukuran 10 cm atau 15 cm. Kita potong dulu, lalu kita ikat di ujungnya agar membentuk simpul. Ya, sudah selesai membentuk simpul dan lingkaran. Lalu kita tempelkan di salib yang sudah kita buat di bagian atas ya, agar bisa digantung. Kalian selain bisa menggunakan manik-manik seperti yang Bunda sebutkan tadi, bisa menggunakan selotip warna-warni, atau kalau punya pewarna spidol atau krayon bisa diwarnai di bagian salib yang kalian buat. Sudah Bunda? Jadi ditempelkan di bagian belakang begini. Tara, sudah jadi salib kecilnya. Sekarang giliran kita membuat salib yang besar ya. Nah, salib besar ini kita membutuhkan 3 stik es krim. Tolong Bunda Ira siapkan 3 stik es krim. Kali ini kita tidak menggunting salah satu stik es krimnya, hanya menempelkan 2 stik es krim jadi satu dulu Bunda. Kita siapkan ya. Kita tempelkan dari ujung ke ujung. Ini ya. Ya, betul. Ujung kanan dan kiri kita tempelkan jadi satu. Iya, betul sekali. Lalu kita tempelkan 1 stik terakhir di bagian atas hingga membentuk salib. Coba Bunda. Oke, kalian bisa melakukannya dibantu ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Ya, sudah menempel. Kalau misalnya kalian tidak mau menempelkan dengan lem, kalian juga bisa menempelkan dengan tali. Kita tali dari sini. Ya, dari sini. Jadi deh nanti salib besarnya. Nah, untuk menghiasnya, kalau kalian punya selotip warna-warni seperti yang Bunda punya ini, kalian bisa gunakan. Jadi seperti ini. Bunda gunakan. Ditempelkan di bagian atas dulu Bunda, boleh. Tempelkan di bagian atas. Boleh warna-warni apa saja. Kalau pakai spidol boleh. Di sini ditulis nama kalian juga boleh. Nama saya Tina, saya tulis Tina. Nama saya Ira, boleh Ira. Gitu. Sudah jadi. Nah, salah satu sudah ditempelkan. Bagian terakhir Bunda ditempelkan dengan selotip yang lain. Bantu ya Bunda. Hampir selesai. Terakhir kita gunting. Jadi deh salib besar yang kita bikin. Ini bisa kita taruh di sini. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu.
Anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Santi. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas perjumpaan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pendamping dapat menguatkan iman kami sebagai anak-anak Kristus. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midet lawan reno, manu ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyengrut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Hai anak-anak. Hai juga. Oke. Hari ini kita selesai sampai di sini ya, Bu. Iya betul. Kita akan bertemu lagi ya anak-anak di pertemuan dengan tema Berikutnya. anak-anak jangan sampai ketinggalan tema itu ya Bunda ya. Oke. Nah, hari ini sampai di sini. Jangan lupa tetap bahagia Tetap sehat. dan tetap